Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Zaki, NIM 21150149. Saya ingin menjelaskan tentang manusia dalam taklif dan sebagai mukallaf. Pertama, ada konsep taklif hukum Islam. Taklifi secara bahasa berasal dari kata kalifa yukallifu taklif, yang artinya beban. Secara istilah, hukum taklifi adalah hukum yang menghendaki mukallaf untuk mengerjakan atau memilihnya antara mengerjakan dan meninggalkannya. Misalnya hukum tentang perintah sholat yang menunjukkan hukum wajib untuk dikerjakan, dan larangan membunuh yang menunjukkan hukum haram untuk dilakukan. Kemudian ada pembagian hukum taklifi. Dalam membicarakan pembagian hukum taklifi ini, sebelumnya istilah hukum digunakan kepada sifat perbuatan mukallaf. Dari sisi ini, hukum taklifi seperti dikemukakan Abdul Wahab Khilaf terbagi kepada 5 macam, yaitu wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Yang pertama adalah wajib. Ialah sesuatu yang dituntut mengerjakannya dengan tuntutan pasti atau sesuatu yang mengerjakannya berpahala dan meninggalkannya berdosa. Seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menghormati kedua orang tua, dan rendah hati. Kemudian ada yang kedua, yaitu mandub. Mandub adalah bentuk masdar dari nabada yang berarti mengajak atau menganjurkan. Jadi mandub berarti sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Menurut istilah fikih, mandub atau sunnah adalah hukum yang dituntut oleh asyari Allah kepada mukallaf untuk dikerjakan, tetapi dengan menggunakan redaksi yang tidak tegas. Mandub terbagi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah sunnah al-muqaddah, kemudian yang kedua ada sunnah ghairu al-muqaddah, kemudian yang ketiga ada sunnah al-zaidah. Kemudian yang ketiga ada makruh. Makruh adalah bentuk dalam isim atau maf'ul dari kata kariba yukaru kurhan. Secara bahasa berarti membenci. Jadi makruh artinya sesuatu yang dibenci. Istilah lain yang digunakan oleh Allah adalah karahah. Menurut usul fikih, makruh adalah perbuatan yang dituntut asyari Allah untuk ditinggalkan, tetapi tuntutannya tidak bersifat tegas. Kemudian yang terakhir ada yaitu mukallaf. Jika tidak menggunakan kata istilah sepintas dalam beberapa pembahasan mukallaf, pada kajian fikih tidak dibedakan antara mukallaf dalam konteks fikih apapun, baik fikih ibadah, muamalah, jinayah maupun munakahat. Hanya saja karena realitas bahasan subjek hukum dan fikih jinayah terdapat perbedaan fatal. Dalam kamus bahasa Arab, arti kata kallafa berarti membebani. Kata mukallaf merupakan bentuk isim ma'mul dari kata kerja kallafa yang mempunyai arti dibebani tanggung jawab. Membebani fulan dengan pekerjaan, mukallaf berarti yang dibebani, yang bertanggung jawab. Dalam ilmu fikih, mukallaf atau orang telah diberi beban tanggung jawab dalam agama Islam adalah himpunan dari 3 kenyataan. Seandainya tidak menggunakan istilah 3 syarat untuk bisa dijadikan mukallaf. Pertama, muslim. Seorang tidak akan dikenai kitab Allah jika belum menyatakan dirinya sebagai muslim. Dengan 2 kalimat syahadat, maka sekalipun ia berakal dan cukup umur tidak bisa dikatakan sebagai mukallaf. Kedua, balik. Kata balik sering dijajarkan dengan mukallaf oleh sebagian kalangan. Balik adalah batasan masa usia anak-anak dengan dewasa. Umur balik bagi perempuan ulama fikih yaitu 9 tahun, sedangkan bagi laki-laki umur 12 tahun. Jadi dalam konteks cakupannya, balik lebih umum dari mukallaf. Tidak semua balik itu mukallaf, tapi semua orang mukallaf pasti sudah balik. Ketiga, berakal sehat. Dalam hal ini orang gila tidak bisa dikatakan mukallaf sekalipun umurnya 15 tahun dan beragama Islam, karena syarat mukallaf harus mempunyai akal sehat sehingga mampu memahami kitab Allah Ta'ala. Jadi istilah mukallaf adalah seseorang yang telah memenuhi beberapa kriteria untuk menyandang kewajiban dari Allah sebagai konsekuensi dari beban taklifnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.